Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini saya ingin berbicara dengan tema hidup di dalam belas kasihan. Saudara, kata belas kasihan ini adalah satu kata yang banyak muncul di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Baru. Dan seluruh Alkitab itu, kalau diperiksa semua Alkitab, maka kata belas kasihan ini muncul sebanyak 104 ayat. Di dalam 104 ayat muncul kata belas kasihan ini, dan yang paling banyak dikenakan atau dihubungkan itu adalah pribadi Yesus. Dihubungkan dengan belas kasihan, baik dia mengucapkannya atau itu dikenakan kepada dirinya. Dan saudara-saudara, apa sebenarnya belas kasihan itu? Bahasa Ibraninya adalah raham. Kalau bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani adalah eleos. Dan kadang-kadang diartikan sebagai kasih sayang. Nah, saudara-saudara, waktu Alkitab bicara soal belas kasihan, pertama-tama itu dikatakan sebagai sifat yang ada secara penuh pada Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan itu adalah Dia yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita lihat misalnya 2 Korintus 1 ayat 3, dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Maka Allah digambarkan sebagai Allah yang penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi itu mula-mula adalah sifat yang ada di dalam diri Allah. Dan selanjutnya saudara-saudara, firman Allah mengajar bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan juga itu harus memiliki sifat belas kasihan. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Atau Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi belas kasihan yang mula-mula ada di dalam diri Allah, tapi selanjutnya itu harus ada di dalam diri umat Allah, di dalam diri orang-orang yang percaya. Nah, kalau begitu pertanyaannya sebenarnya adalah bahwa belas kasihan itu apa sebenarnya? Ya, atau kalau bentuk yang lebih konkret, kira-kira saya disebut sebagai orang yang penuh belas kasihan atau hidup dalam belas kasihan kalau saya lakukan apa? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang ini. Wujud apakah belas kasihan itu ditunjukkan di dalam kehidupan seorang Kristen? Saya ingin bagi 3 hal. Pertama adalah belas kasihan itu harus diwujudkan melalui pengampunan terhadap sesama. Dalam Alkitab, belas kasihan kalau kita teliti itu berhubungan dengan pengampunan terhadap orang lain. Ada seorang penafsir namanya Longman. Longman itu bilang begini, jika seorang menunjukkan belas kasihan, mereka memilih mengampuni atau berbaik hati kepada seorang yang atasnya mereka punya kuasa untuk menyakiti atau menghukum. Saya punya kuasa untuk menyakiti, saya punya kuasa untuk menghukum, tapi saya tidak mempergunakan kuasa itu. Sebaliknya saya memilih untuk mengampuni. Itu adalah belas kasihan. Sekarang saudara perhatikan Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Jadi Tuhan itu dikatakan dia berbelas kasihan kepada manusia dan tidak mengingat lagi dosa mereka. Tuhan adalah dia yang punya hak menghukum. Tuhan adalah dia yang punya hak menyatakan penghakiman, tetapi dia menaruh belas kasihan. Dan dengan adanya belas kasihan itu, dia tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka, malah dia mengampuni mereka. Di dalam Injil Lukas ada kisah tentang anak yang hilang. Bagaimana sebenarnya ada banyak penafsir mengatakan bahwa cerita judul yang diberikan di Alkitab anak yang hilang itu kurang cocok. Seharusnya adalah lakon utamanya adalah Bapa, sehingga harusnya itu bukan anak yang hilang tapi Bapa yang mengampuni. Nah, pada waktu si anak bungsu itu dia ambil harta bapaknya, dia minta harta bapaknya, lalu dia pergi berfoya-foya di kota sampai melarat. Dan pada waktu dia memutuskan untuk pulang, apa reaksi dari bapaknya? Lukas 15 ayat 20 begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Perhatikan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Berlari mendapatkan, mencium, merangkul dia, ini pengampunan. Tapi sebelum pengampunan itu dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Si bapak punya hak untuk tidak mengampuni si anak. Si bapak punya hak untuk tidak menerima lagi si anak. Tapi alih-alih menolaknya, dia justru memilih untuk mengampuninya dan menerimanya. Jadi memang kalau bicara belas kasihan itu punya kaitan dengan kerelaan atau kemauan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau di dalam hatimu ada belas kasihan, maka menghadapi orang yang bersalah, kamu akan memilih mengampuni. Tapi kalau kamu memilih untuk terus membenci, sudah 13 tahun masih tetap membenci, maka jangan omong kosong bahwa kamu hidup dalam belas kasihan. Di dalam hatimu tidak ada belas kasihan. Ada belas kasihan, maka pilihannya adalah memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ingatlah bahwa di dalam hidup kita, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, jemaat, sesama hamba Tuhan, semua bisa berbuat kesalahan. Karena itulah maka dibutuhkan sikap saling mengampuni. Ya. Nah, Paulus menasihati jemaat Efesus di Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian juga yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga mengampuni kamu juga. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di sorga tidak mengampuni kesalahanmu. Saudara, pernah satu peristiwa di Kentucky. Ada seorang penjahat, seorang yang membuat kejahatan besar sekali. Namanya adalah Sam Holmes. Lalu Sam Holmes ini oleh pengadilan kota itu ditetapkan untuk dihukum mati. Dan dia akhirnya dipenjarakan dan tinggal siap waktu eksekusi saja. Tapi Sam Holmes ini ternyata mempunyai seorang sahabat baik yang namanya Lucien Young. Dan Lucien Young itu punya hubungan yang baik dengan wali kota Kentucky dan juga petinggi-petinggi yang lain di situ. Lalu Lucien Young datang dan melobi mereka dan meminta supaya hukuman mati dicabut dan sebaliknya diganti dengan hukuman yang lain. Dan akhirnya lobinya berhasil sehingga Sam akhirnya diputuskan untuk tidak dihukum mati. Ini kabar gembira, tapi Sam tidak tahu. Lalu saudara-saudara, Lucien Young yang dengan sangat gembiranya pergi menemui Sam, sahabatnya ini di penjara. Dan sebelum menyampaikan kabar bahwa dia tidak jadi dihukum mati, Lucien Young tanya, Sam, seandainya kamu tidak jadi dihukum mati, seandainya kamu tidak jadi dihukum mati sehingga satu hari nanti kamu bisa keluar dari penjara ini, waktu kamu keluar dari penjara, apa hal pertama yang akan kamu lakukan? Sam diam, tutup mata dan dia bilang, seandainya saya tidak jadi dihukum mati dan keluar dari penjara, hal pertama yang saya lakukan adalah
saya akan membunuh hakim yang telah memutuskan hukuman mati kepada saya. Saya akan membunuh semua saksi. Saya akan membunuh jaksa yang telah menuntut saya. Semua akan saya bunuh. Lucian yang kecewa, dan dia balik kepada petinggi kota. Saya cabut kembali permintaan saya dan biarkan dia dihukum mati. Sam gagal mendapatkan pengampunan ketika dia tidak mengampuni orang lain. Belas kasihan itu kalau ada, maka belas kasihan itu akan membuat kita rela mau mengampuni biarpun itu sakit. Sebaliknya kalau tidak ada belas kasihan, maka dendam, kebencian itu akan terpelihara dengan begitu baik di dalam hati kita. Bahkan orang bisa menikmati sakit hatinya. Ada seorang pernah berkata begini, menyimpan dendam kepada orang lain itu sama dengan membakar rumah sendiri demi mengusir seekor tikus. Ada tikus di sana, bongkar, tangkap. Ternyata tikusnya tidak ada, pindah ke sana, kejar di sana, ke sana, di sini lagi tidak ada. Kalau begitu, bakar gedung ini biar tikusnya mati. Itu orang tolol namanya. Ya. Maka menyimpan amarah kebencian pada orang lain seperti membakar rumah sendiri demi mengusir seekor tikus. Karena itu kalau di dalam hatimu ada belas kasihan, sesakit apapun, sesulit apapun, kamu akan belajar. Waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, tapi waktu lebih muda dari sekarang lagi. Ya, waktu saya belum menikah, waktu saya masih SMA, saya pacaran sama seorang cewek. Lalu hubungan kami cukup dekat. Sampai satu hari dia datang, "Kak, mau beritahu apa? Saya hamil." "Bapak jangan pandang saya dengan curiga. Bukan saya pelakunya." Jadi maksudnya dia pacaran sama saya tapi hamil dengan orang lain. Dan betapa kagetnya saya, dan hari itu saya marah. "Hei, kenapa pacaran sama saya hamil dengan orang lain? Kalau mau hamil bilang. Saya juga bisa." Hari itu rasanya kebencian memenuhi hati saya, dan untuk waktu yang lama saya sukar sekali untuk mengampuni itu. Tapi puji Tuhan, ternyata saya belajar bahwa mengampuni itu bukannya melupakan secara intelektual. Ketika Alkitab bilang Tuhan melupakan dosa-dosa kita, bukan berarti hilang dari ingatan Tuhan lalu Tuhan menjadi pelupa. Tidak. Maksudnya melupakan itu tidak pernah hilang kesalahan orang dari memori kita. Tapi maksudnya adalah tidak memperhitungkannya lagi. Saya tidak mungkin lupa bagaimana dia datang dan mengaku pada saya dia sudah hamil. Bahkan posisi dia berdiri hari itu masih melekat di kepala saya. Tapi ketika saya mengingat itu lagi, saya tidak memperhitungkannya lagi. Masih ada yang punya musuh yang belum diampuni? Saudara perlu minta belas kasihan Tuhan malam hari ini.
dirinya. Dia memamerkan kesalehannya kepada Allah dengan perbandingan pemungut cukai. Terhadap orang-orang Farisi inilah Tuhan Yesus bilang begini, Matius 9:12-13. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau begitu, belas kasihan itu adalah kerelaan untuk terima orang berdosa yang telah berbalik dari dosanya. Tuhan pun tidak pernah menolak orang berdosa yang berbalik. Di dalam Yohanes 6 ayat 37 dikatakan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Kenapa? Hatinya penuh belas kasihan. Dia tidak membuang orang yang datang kepada dia. Dan Yesus juga mau, Tuhan juga mau bahwa di dalam hati semua pengikutnya ada belas kasihan. Persoalannya adalah kita sangat sukar untuk menerima orang. Sekali orang berbuat salah, kita lalu memblacklist dia sampai hari Maranatha. Ya kan? Dan lupa bahwa ada kesempatan orang bertobat dan Tuhan saja menerima dia. Kira-kira tahun 1990-an, saya punya seorang teman. Saya bertemu dengan seorang teman, dia teman SD saya. Lalu saya bertemu dengan dia di kota. Lalu saya memberitakan Injil pada dia dan akhirnya dia terima Yesus. Setelah itu karena sesuatu dan lain hal, dia akhirnya tinggal di rumah saya dan melayani bersama saya dalam sebuah persekutuan doa. Dan saudara, satu ketika dia datang setelah tamat sekolah, dia bilang, "Pak, saya mau sekolah pendeta." Umurnya sama dengan saya. Jadi waktu itu saya mau sekolah teologi di Malang. Lalu dia bilang, "Saya mau sekolah pendeta." Akhirnya saya urus dia sekolah pendeta di salah satu sekolah di Kupang, sekolah teologi. Saya berangkat ke Malang. Beberapa tahun kemudian saya pulang liburan. Lalu saya agak kaget karena saya melihat dia kok jual ikan di pasar. Tapi mungkin saya salah lihat. Tapi beberapa hari kemudian saya melihat dia jual majalah di emperan toko. Begitu saya dekati dia, dia lari. Tapi adik saya akhirnya bertemu dengan dia dan paksa dia. Dia bilang, "Pak Esra ada datang dari Malang, segera ke rumah." Maka dipaksa dia dan sampai di rumah. Lalu akhirnya saya bicara dengan dia, "Kamu kenapa kok lari?" Dia bilang, "Pak, saya telah bersalah." Lalu diceritakanlah bahwa dia sekolah teologi sampai mau skripsi dan nulis skripsi. Dan menariknya adalah dia bikin skripsi meneliti tentang okultisme. Okultisme itu penelitian terhadap kuasa-kuasa gelap. Dukun-dukun, santet-santet. Dan penelitiannya bukan penelitian pustaka, tapi penelitian lapangan. Maka dia sampai mendatangi dukun-dukun dan belajar bagaimana santet orang. Ya, bahkan dia dikasih berbagai macam peraturan sampai pergi ke tengah hutan pada tengah malam jam 12, lalu melepaskan pakaiannya telanjang bulat, lalu harus naik pohon dan mengambil sebuah tanaman tertentu, dan dia belajar bagaimana konsultasi, berbicara, berkomunikasi dengan kuntilanak. Lalu dia kembali di asrama sekolah teologi. Dan ada yang aneh, karena setiap kali ada bunyi burung tertentu, tiba-tiba walaupun dia lagi ngobrol dengan teman-teman, dia lari. Dia lari ke pepohonan pisang. Dan itu diselidiki oleh teman-teman yang mulai curiga. Dan rupanya bunyi burung datang, itu tanda kuntilanaknya sudah datang. Dia sudah memasang benang-benang tertentu di antara pohon pisang yang satu dengan pohon pisang yang lain. Sehingga begitu bunyi burung, itu kuntilanak datang. Dia segera ke sana dan berkonsultasi sama kuntilanak. Dan akhirnya bocor di sekolah. Lalu sekolah merasa, ini mahasiswa tidak beres ini. Ya, mana ada mahasiswa teologi akhirnya main kuntilanak dan sebagainya. Singkat cerita, dia dipecat dari sekolah teologi di ujung skripsi. Karena itulah putus asa dia, putus harapan, jual ikan lagi. Ya, nah, jual majalah dan merasa gagal. Saya akhirnya pada saat itu duduk dan berbicara, lalu berdoa.
tuntun dia kembali untuk melepaskan diri dari semua ikatan itu. Tapi bagaimana dengan nasib dia? Sekian tahun yang lampau ada seorang teman yang punya masalah, dan saya menolong dia juga, dan dia akhirnya menjadi dosen di salah satu sekolah teologi di Malang. Lalu saya telepon teman itu, tolong satu teman kita ini ada masalah, tolong kamu usahakan dia sekolah teologi, tolong kamu atur bagaimana supaya dia bisa lanjut sekolahnya di sana. Tapi ini tidak bisa. Dulu saya tolong kamu, tidak ada bilang tidak bisa. Sekarang bagaimanapun caranya, kamu harus tolong dia masuk sekolah teologi. Dan akhirnya dia masuk sekolah teologi. Tamat dari sana. Sekarang menjadi seorang pendeta gereja Kemah Injil. Ada di Kalimantan. Dengan 13 gereja di bawah dia. Pada waktu saya kunjungan ke dia, saya berkunjung ke dia beberapa tahun yang lalu. Di halaman gerejanya ada gambar ini. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dia membangun gereja di kampung. Saya lantas berpikir, aduh Tuhan, seandainya dulu saya juga tolong dia, 13 gereja tidak akan berdiri. Haleluya. Tapi ketika saya menerima dia dan beri kesempatan bagi dia untuk kembali kepada Tuhan, bertobat dan melayani, akhirnya dia berguna bagi kerajaan Allah. Kita tidak pernah tahu apa jadinya orang berdosa yang bertobat dan kita berikan kesempatan dia untuk bertobat. Kalau saudara baca atau belajar latar belakang surat Filemon, Filemon seorang tuan mempunyai seorang budak yang namanya Onesimus yang mencuri dan akhirnya harus dipenjara. Pada waktu Onesimus dalam penjara ketemu dengan Paulus, Paulus beritakan Injil pada dia. Dia percaya menjadi anak yang dikasihi. Lalu suruh pulang ke Filemon, tapi Onesimus takut, kalau pulang jangan-jangan saya dibunuh. Pulang, lalu bawalah surat, maka itulah surat Filemon. Dan sejarah gereja mencatat bahwa ketika Filemon menerima Onesimus, tidak ada cerita dia diterima kembali, tapi sejarah gereja mencatat bahwa Onesimus akhirnya menjadi uskup yang cukup dikenal di dalam gereja, salah satu gereja perdana pada waktu itu. Dan itu berarti bahwa Filemon memberikan atau menerima kembali Onesimus dan berikan kesempatan bagi dia, dan dia berguna bagi kerajaan Allah. Kalau saudara punya belas kasihan seperti Tuhan, saudara tidak akan memandang orang berdosa dengan cara yang penuh dengan kedengkian, tapi sebaliknya penuh belas kasihan dan selalu berusaha memberikan kesempatan kepada orang yang berbalik. Yang tragis adalah Tuhan selalu bersedia untuk menerima orang berdosa, tapi manusia tidak selalu siap untuk menerima. Kalau ada belas kasihan, kita pasti akan menerima. Yakobus 5:19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Belas kasihan membuat kita rela mengampuni orang lain. Belas kasihan membuat kita rela menerima orang berdosa seperti Tuhan menerima mereka. Ketiga, terakhir, belas kasihan harus diwujudkan melalui pertolongan atau bantuan kepada mereka yang menderita. Kalau kita meneliti ayat-ayat Alkitab yang bicara soal belas kasihan, kita menjumpai ada banyak ayat yang berhubungan dengan kepedulian, pertolongan, bantuan bagi mereka yang menderita. Saya beri beberapa contoh. 2 Korintus 1:3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Begitu Bapa itu penuh belas kasihan, lalu ayat 4 bilang, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Dalam ayat ini dikatakan Allah penuh belas kasihan, dan belas kasihan itu diwujudkan dengan menghibur umatnya di tengah penderitaan mereka. Matius 14. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus apa yang dia buat?
dia menyembuhkan mereka yang sakit. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, lalu dia melepaskan penderitaan dan sakit penyakit mereka. Matius 15:32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku. Mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Begitu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia tidak mau orang yang ikut dia pingsan karena lapar. Karena itu dia beri mereka makan dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Satu lagi, Lukas 7:13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, janda di Nain, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia berkata kepadanya, jangan menangis. Dan selanjutnya dia membangkitkan anak dari janda itu. Jadi terlihat bahwa apabila di dalam hati Yesus itu ada belas kasihan, maka dia menghibur umatnya yang menderita, dia berikan makan kepada yang lapar, dia sembuhkan mereka yang sakit, dia angkat penderitaan mereka, dan dia membangkitkan orang mati. Maka sebenarnya belas kasihan ini adalah sebuah dorongan untuk menolong mereka yang menderita, membantu mereka yang susah, berjuang untuk melepaskan orang lain dari kesulitan. Itu belas kasihan. Di dalam satu dictionary namanya Thayer Greek Definition, dia memberikan definisi dari belas kasihan begini. Belas kasihan, kebaikan atau kehendak atau niat baik kepada orang-orang yang sengsara dan menderita, disertai dengan kemauan untuk membantu mereka. Itu belas kasihan. Contoh paling nyata ini adalah kisah orang Samaria yang murah hati. Ketika ada orang yang dirampok, imam lewat tidak tolong, orang Lewi tidak tolong, tapi datanglah orang Samaria. Perhatikan Lukas 10. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, perhatikan apa yang terjadi. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hatinya mulai tergerak. Dia pergi kepadanya membalut luka-lukanya. Sesudah itu dia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Maka saudara lihat, begitu dia berbelas kasihan, dia melakukan begitu banyak hal, menolong orang yang dirampok itu. Maka saudara-saudara, belas kasihan memang sekali lagi harus diwujudkan dalam menolong orang susah, menolong orang sengsara, menolong orang menderita. Dan orang Kristen dituntut untuk punya belas kasihan seperti ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan tadi. Dan kalau begitu, maka orang Kristen wajib menolong orang-orang susah dan menderita di sekitar kita. Efesus 4:2. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini perlu diperhatikan karena salah satu ciri orang Kristen itu adalah kasih. Tapi seringkali kasih itu hanya di mulut dan bukan dalam perbuatan. Perhatikan tadi orang Samaria itu bilang tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, khusus kata-kata tergerak oleh belas kasihan ini saya mau kasih satu kata-kata penafsir. Dia bilang begini, belas kasihan yang ada pada diri orang Samaria ini bukan belas kasihan yang berpangku tangan. Baginya belum cukup untuk sekedar berkata, semoga cepat sembuh, semoga ada yang menolongmu. Tapi saat hatinya tergerak, dia mengulurkan tangannya kepada orang yang malang dan miskin itu. Begitu hati berbelas kasihan, tangan bergerak. Tapi kita kasihannya hanya di mulut. Hati tergerak oleh belas kasihan, tapi tangan tidak bergerak. Kalau belas kasihan sejati dalam hati kita, begitu hati tergerak oleh belas kasihan, tangan harus bergerak. Lain cerita kalau saudara juga tidak mampu. Tapi aneh kalau mampu menolong tapi tidak mau menolong. Pertanyaan besar, di dalam hatimu itu ada belas kasihan atau tidak? Yakobus 2:16, seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan,
Kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Di dalam buku Isu-isu Global yang ditulis oleh John Stott, ada sebuah kisah menarik di sana. Ada seorang janda miskin, susah, sakit-sakitan. Satu hari dia kontak pendeta, "Pak pendeta, saya sakit, saya kelaparan." Pendeta bilang, "Oke, nanti kami bahas." Dan tunggu-tunggu bahas dalam rapat majelis. Dan waktu berlalu, tidak ada juga. Dia kontak pendeta, "Saya sakit." Pendeta bilang, "Oke, kami doakan." Terus begitu sampai tidak ada action apa-apa dari pendeta dan gereja. Sampai satu hari, ibu janda ini tulis surat buat pendeta. Suratnya bilang apa? Saya bacakan suratnya. "Aku kelaparan dan Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparanku. Aku terpenjara dan Anda menyelinap ke kapel dan berdoa untuk kebebasanku. Aku telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilanku. Aku sakit dan Anda berlutut mengucap syukur atas kesehatan Anda. Aku tidak punya tempat berteduh dan Anda berkhotbah kepadaku tentang kasih Allah sebagai tempat berteduh spiritual. Aku kesepian dan Anda meninggalkanku untuk berdoa bagiku. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat dengan Allah, tapi aku tetap amat lapar, amat dingin, dan amat kesepian." Belas kasihan macam apa? Kalau kita hidup dalam kasih, ada belas kasihan dalam diri kita, dan kita sanggup menolong orang, hati tergerak belas kasihan, pasti ada action. Saya punya jemaat, suami istri, rajin sekali kebaktian. Padahal rumah mereka cukup jauh dari tempat ibadah kami. Rajin, suami istri. Tiba-tiba untuk waktu yang cukup lama keduanya hilang, tidak muncul sama sekali. Setelah lama tidak muncul dua-dua, tiba-tiba suaminya muncul, istri tidak muncul. Minggu berikut istri muncul, suami tidak muncul. Berganti-gantian. Setelah lama berganti-gantian, tiba-tiba istri muncul tiap minggu dan suami tidak pernah muncul. Saya amati itu. Dan satu hari dalam perkunjungan jemaat, saya tanya, kok saya amati dulu muncul dua-dua, tiba-tiba dua-dua hilang, tiba-tiba muncul bergantian, lalu tiba-tiba hanya ibu saja, bapak tidak pernah muncul lagi. Dia bilang begini, "Pak pendeta, waktu saya masih kerja, kami punya cukup uang transport untuk datang berdua ikut kebaktian. Tapi tiba-tiba saya kehilangan pekerjaan saya, tidak punya penghasilan lagi. Maka kami tidak bisa cukup biaya untuk datang kebaktian. Makanya kami hilang berdua. Tapi setelah itu saya dapat kerja sedikit, serabutan. Tapi tidak cukup untuk membiayai transportasi dua orang. Maka kami putuskan datang satu orang saja berganti-gantian. Suami datang gereja, dia dengar pendeta khotbah apa, pulang baru dia kasih tahu istrinya, tadi itu khotbahnya gini loh. Minggu berikut giliran istri yang datang. Lalu istri dengar firman Tuhan, lalu dia pulang ke rumah, tadi pendeta omong gini loh. Maka mereka berganti-gantian karena hanya cukup transportasi untuk satu orang. Terus saya tanya lagi, kenapa belakangan cuma ibu saja? Karena kalau bapak yang pergi ke gereja dengar khotbah, begitu pulang dia jelaskan blank semua. Dia tidak tahu lagi, tidak ingat pendeta omong apa tadi. Maka akhirnya dua-dua tidak bisa dapat remah-remah firman. Tapi kalau istri yang datang, istrinya tangkapannya lebih bagus. Maka dia tangkap firman Tuhan lebih bagus. Maka dia pulang cerita, suami mengerti. Kalau suami datang, maka pulang dua-dua nggak dapat apa-apa. Tapi kalau istri yang datang, maka dua-dua dapat. Maka diputuskanlah bahwa tiap minggu istri yang datang dan istri pulang menjelaskan pada suami. Saudara, waktu saya dengar itu saya sedih sekali. Perjuangan sekali ya ini orang untuk datang kebaktian dan mendapat firman Tuhan. Padahal kita habis kebaktian, ayo traktir, makan, bayar 400-500 ribu sekali makan. Ada yang sampai 1 juta. Kita bisa habiskan sekali makan, tapi orang untuk datang kebaktian susah. Maka setelah itu saya larang, mulai minggu ini tidak ada urusan traktir-traktir.
Yang terakhir kumpul uang. Ya, kasih orang ini supaya bisa ada transport datang. Berapa banyak saudara hambur-hamburkan uang? Tapi orang susah, saudara gak peduli. Kalau ada belas kasihan dalam hatimu, kamu tidak mungkin tutup mata kepada orang yang sungguh-sungguh menderita. Saya tekankan karena ada yang pura-pura menderita. Ya, tapi yang sungguh-sungguh menderita, saya tidak percaya kamu punya belas kasihan. Kalau kamu bisa mengabaikan semuanya. Maka belas kasihan diwujudkan dengan kerelaan mengampuni. Belas kasihan diwujudkan dengan kerelaan menerima orang berdosa seperti Tuhan menerima mereka. Belas kasihan diwujudkan dengan kerelaan untuk mau membantu mereka yang susah dan menderita. Kalau khotbahnya sudah seperti ini, apakah di hati saudara, silakan nilai, ada belas kasihan? Kalau belum, malam ini kita butuh kasih Tuhan menjamah hati kita. Malam ini kita butuh kasih Tuhan dari surga memenuhi hati dan pikiran kita. Supaya ada belas kasihan membuat kita mau mengampuni, mau menerima, dan mau menolong mereka yang susah. Ayo, buka tangan. Semua, buka tangan. Ikut saya ya. 1. Ikut saya. 1. Saya mau mengampuni orang yang bersalah pada saya. 2. Saya mau menerima orang berdosa seperti Tuhan menerima mereka. 3. Saya mau menolong mereka yang susah. Tutup tangan. Kasih masuk sak. Oleh-oleh dari Pak Esra buat kita malam hari ini. Amin. Amin. Yang rasa belum ada belas kasihan, minta belas kasihan Tuhan dalam hati kita malam hari. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.